basah menjadi anaknya. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Kalau alam sudah memberikan senyumannya kepada kita dengan sinarnya yang begitu indah, mari pagi ini kita juga tersenyum membawa cinta kita buat Tuhan. Amin. Tengok kiri kanan kita, berikan senyum yang terbaik. Mungkin kita belum sempat berikan senyum yang termanis. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Mari setiap kita memberikan ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini kita ada di sini karena karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan sudah memberikan matahari yang begitu cerah. Tuhan memberikan begitu alam yang begitu indah menyapa setiap kami pagi hari ini. Kami tidak mau ketinggalan menyapa Engkau dengan senyum kami Tuhan. Kami membawa cinta kami buat Engkau. Karena itu Tuhan, pagi hari ini setiap kami yang datang Tuhan, kami membawa dengan cinta kami kepadamu Tuhan. Ini bukti kami mencintai Engkau. Dengan kami memuji, menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Saat ini kami izinkan Roh Allah bekerja atas kami, menguasai setiap kami. Roh puji-pujian ada di tengah-tengah kami. Bala tentara surga, para malaikat-Mu bersorak-sorai bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu Tuhan ada roh-roh kegelapan yang tidak suka dengan apa yang kami lakukan. Saat ini kami kebaskan di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Saatnya Roh Allah bekerja sebebas-bebasnya atas kami. Baik kami yang ada di ruangan bawah maupun yang di atas. Semuanya ada dalam kendali Allah. Kami siap mengangkat Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah kami, pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
bangkit berdiri. Tuhan ini layak puja. Engkau mengenal hati setiap kami Tuhan, bahkan jauh melebihi yang terdekat dengan kami. Yes. Amin Yesus. Sekalipun Tuhan
kasih Yesus. Yes, yes, yes. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal yes. Kau mengenal setiap kami Tuhan. Jauh melebihi. Amin Tuhan. Yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku. Yes, yes, yes. Supaya memanjat senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa. Supaya kehidupan memanjat senantiasa. Supaya kehidupan memanjat senantiasa. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Yes, ada sukacita? Berikan tos kiri kananmu, ayo sembah dia, ayo puji dia. Yes. Karena Yesus kita Allah yang perkasa, Dia layak terima setiap pengagungan dari kita. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Allah kuasa di tangannya. Ya Tuhan salah Tuhan yang
berkuasa. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatan, kuasa punyanya.
duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di rumah-Mu dan kami tahu kamilah pemenang-pemenangnya Tuhan. Kalau sampai hari ini, detik ini kami ada menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, ini kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kami untuk kami terus berkarya, untuk kami memakai kesempatan lepas kesempatan ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami berdoa bersepakat untuk pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, Gembala di tempat ini Bapak Pendeta Kartomius, bersama dengan Gembala Pembina kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Pendeta Mulyanti Suwarna yang Tuhan sudah titipkan buat kami, yang Tuhan sudah pilihkan untuk kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa buat mereka di dalam nama Yesus, hikmat yang baru, kekuatan, kesehatan, terobosan, lepas terobosan, bahkan sesuatu yang akan Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk membawa kami lebih lagi mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami tahu Tuhan, mereka yang terus berdoa buat kami, Tuhan mari Engkau terus akan memakai mereka. Dan di era Pentakosta ketiga ini kami mengerti akan tuntunan-Mu, bahwa kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi ini kami membawa umat Tuhan dipersiapkan menjadi satu umat yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami siap itu semuanya, dan semua kami orang-orang yang percaya kepadamu akan diangkat bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan yang kekal. Bapak, saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami majelis jemaat Tuhan di tempat ini, 5 generasi di tempat ini yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Gembala. Tuhan, kami membawa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit. Kalau saat ini sudah masih punya pergumulan, taruh tangan kanan-Mu di dadamu masing-masing. Ayo kita berdoa, bersepakat. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kami yang meletakkan tangan kami di bagian yang sakit, di dalam nama Yesus, kami mengimani bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kami mengimani bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat itu masih diberlakukan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pemulihan, di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan. Biar kami terus memperkatakan dengan iman kami di dalam nama Yesus, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya, kami terima kesembuhan. Kami percaya, kami terima berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan. Kami percaya akan mendapatkan keturunan. Kami percaya akan mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan cara. Dan kami percaya 5 generasi ada di dalam tuntunan-Mu. Biarlah hari-hari ini Tuhan, ketika situasi sulit, ketika ekonomi sulit, ajar kami terus menempel kepada Tuhan. Ajar kami terus dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itulah yang akan menerima tuntunan Tuhan. Itulah yang akan menerima pertolongan Tuhan. Karena akan dibuat berbeda ketika kami dekat dan tidak dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami terus membawa ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu perluasan gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan kepada Engkau. Kami percaya ada waktu-Mu Tuhan untuk Engkau Tuhan melakukan perkara besar. Ada satu pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan atas GBI Gunung Padang ini. Satu-satu tempat yang lebar. Jiwa-jiwa yang terus berdatangan untuk mencari Engkau. Untuk mencari keselamatan di tempat ini Bapak. Karena kami tahu ada pujian penyembahan yang dinaikkan di tempat ini ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan melawat kami dan kami boleh melihat keselamatan jiwa-jiwa itu terjadi. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa untuk persiapan Natal kami. Tanggal 16 anak-anak sekolah minggu, tanggal 20 untuk Natal umum. Tuhan, kami tahu biaya kami besar, tetapi kami juga tahu Allah kami besar, bahwa Engkau sanggup melakukan semuanya dengan baik. Gereja-gereja Tuhan yang melakukan persiapan Natal ini juga ada di dalam berkat-Mu. Sehingga kami semuanya anak-anak Tuhan, kami bisa merayakan Natal bersama-sama dengan sukacita. Sekalipun di situasi Tuhan, persiapan pemilu, tetapi Engkau yang akan buat kami terus dalam perlindungan-Mu. Kami membawa bangsa dan kota kami
kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga, ada di dalam kasih kemurahan-Mu. Bapa, kami hanya bisa membawa bangsa dan kota kami di hadapan Tuhan. Kami ini doa kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu, karena kami tahu Indonesia ada di dalam pandangan-Mu. Engkau berkati Pak Jokowi di sisa-sisa pemerintahannya. Tuhan pakai sehingga semua programnya bisa berjalan dengan baik, dan kasih kemurahan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan. Bahkan pemimpin yang baru, yang persiapan kami pemilu Tuhan tahun depan, kami percayakan kepada Engkau, seseorang yang Tuhan siapkan untuk bangsa kami, yang takut akan Tuhan, yang berhati rakyat, bahkan Tuhan mengerti kehendak Tuhan, bahwa orang-orang ini yang mengayomi rakyatnya dengan baik. Indonesia tetap ada dalam kasih-Mu, dan Engkau pilihkan seseorang yang berkenan di hati-Mu Bapa. Dan kami berdoa pemilu tahun ini aman, pemilu tahun ini damai, pemilu tahun ini menetapkan seseorang yang tepat di hadapan Tuhan. Keamanan Tuhan tetap terjaga buat bangsa dan kota kami. Terima kasih pemulihan ekonomi hari-hari ini Tuhan, sekalipun sulit Engkau akan memulihkan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, yang di tempat ini maupun yang menonton di rumah, Tuhan yang akan bekerja dengan cara-Mu. Berkati ibadah kaum pria besok Senin. Kami rindu Tuhan, kalau kaum wanita di tempat ini bangkit dan maju. Ada banyak kaum pria di gereja ini yang belum tersentuh hatinya untuk datang ibadah. Tuhan, Roh Kudus ambil alih, jamah setiap kaum pria di tempat ini untuk rindu hadir, untuk rindu mempergunakan waktu yang ada ini untuk mencari dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mengenal seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kau lepas. Mari siapkan setiap hati kita untuk menerima firman Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tenang bersamamu Tuhan, Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Yes, yes, haleluya. Mengalir bagi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, rawatan Allah terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiaralah batakaya sikara. Yang sakit dapat kau sembuhkan. Siaralah batakaya rala bayara. Luka dipulihkan. Siaralah batakaya rala bala bayara. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaralah batakaya rala kancara bala. Haleluya Yesus. Siaralah Haleluya. batakaya. Buka hati, Siaralah buka bala katakan Tuhan aku firman-Mu. Siaralah bala bayara. Aku perlu makanan secara Siaralah rohani. Saudara batakaya saya rala. setiap hari secara jasmani kita Siaralah makan batakaya rala bayara. 3 kali dalam satu hari. Siaralah Pertanyaannya hari ini bayara. buat kita, sejauh mana kita mengisi kehidupan rohani kita supaya kerohanian kita tetap terlihat baik. Pagi ini izinkan Siaralah kuasa batakaya Tuhan rala. taruh tangan kanan di dadamu, katakan Tuhan aku buka hati. Aku buka hati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Engkau melihat tangan-tangan kami yang tertaruh di hati kami. Sebagai bukti bahkan buka hati kami untuk mendengar firman-Mu.
Biarlah firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Firman Tuhan yang membuat kami. Firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang mengajar kami. Firman Tuhan yang membentuk kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada. Oleh karena Tuhan Yesus berbicara pagi hari lewat gembala pembina kami. Tuhan urapi setiap saran yang kami pakai supaya apa yang telah disampaikan oleh gembala pembina kami hari ini, biarlah itu Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala kuasa yang di luar Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi pikiran kami di saat kami dengan firman-Mu. Kami sepakat Tuhan Yes. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tapi mari Allah Roh Kudus Engkau tempat ini dan kuasa Tuhan kami. Amin. Berbicara ya, lewat firman-Mu agar kami semuanya boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap berdoa. Amin Tuhan. Firman Tuhan pagi ini. Haleluya, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap diberkati, kita berkata bersama-sama. Silakan duduk dan sudah dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk menikmati berkat firman Tuhan. Pagi hari. Shalom semuanya. Tema khotbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal Dia. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16 ayat 2 dan 3. Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah, dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Tuhan juga berbicara kepada kita agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11, dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung.
Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu bisa berarti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini? Tuhan memberikan jawaban melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat akan firman-Nya. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa. Ke depan ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asbury Revival, maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Who is like you, Lord, in all the earth? Massive love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023,
ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia. Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga. WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022. Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap acara WPA selesai, baik yang pertama maupun yang kedua, terjadi hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru. Setelah WPA yang pertama tahun 2012, maka pada tahun 2013 terjadi dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama, tahun 2013, Tuhan memberikan nama kepada pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya sebagai Pentakosta yang ketiga. Peristiwa kedua tahun 2013 pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada tahun 2033 setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada awalnya, kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini. Tetapi kami percaya. Sebagai tanda kami percaya, kami memperkatakan visi tersebut. Pada tahun 2018, Tuhan membukakan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Setelah WPA kedua pada bulan Mei 2022 di SICC Tower, Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi. Waktu WPA yang kedua, ada 3 hamba Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama tentang tahun 2033. Yang pertama, Billy Wilson yang mewakili aliran Pentakosta. Yang kedua, Rick Warren yang mewakili Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble yang mewakili Anglican. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it. I got it. Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam yang temanya Everyone. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Saya percaya ini akan merupakan trigger untuk kegerakan next gen secara global. Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama dan WPA kedua. WPA ketiga di Perth telah berakhir dengan lawatan yang luar biasa untuk next gen. Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dahsyat yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini sampai dengan tahun 2033. Pesan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan tidak berhenti. Kita harus menjaga api doa itu terus naik ke hadapan Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu,
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hal-hal yang harus kita lakukan agar api doa pujian penyembahan tetap menyala siang dan malam adalah sebagai berikut. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Tuhan mau agar umat kepunyaannya, imamat yang rajani, yaitu kita ini semua, menjaga api doa tetap menyala. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Moravian di Herrnhut yang mempertahankan api doa pujian penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Wow! Bagaimana supaya api doa tetap menyala? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Kurban yang dimaksud saat ini itu adalah pujian, penyembahan, talenta, bahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah kurban anak domba. Wahyu 5 ayat 9 berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan di bumi, dan di laut, dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya! Sebagai penuai di akhir zaman, kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 13, api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Api yang melahap kurban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia.
Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b berkata, iya, imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis, dimakan api, dan menaruhnya di samping mezbah. Menyingkirkan abu dari mezbah berarti kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Yang kelima, menaruh kayu di atas mezbah. Imamat 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Yang keenam, mengatur kurban. Imam 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan, dan teladan Bapa rohani. Kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Yang ketujuh, membangkitkan nesjen. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga, tetap menyala di atasnya. Perintah untuk menjaga api harus diteruskan dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Pola ini juga terlihat di Pondok Daud, di mana Heman, seorang pemimpin pujian yang ditunjuk Daud, memimpin dan menyertakan anak-anaknya dalam pelayanan pujian. Dalam 1 Tawarikh 25 ayat 6 dikatakan, di bawah pimpinan ayah mereka, mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Mari, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita harus menjaga api doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jangan sampai padam. Dan kita akan melihat, memahami, dan mengenal hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama saya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship you. Angkat tangan saudara. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh.
Ora la bara 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 bara. Oria la la bara 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 bara. Oria la la bara 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 bara. Ora baba. Curahkan pengurapan-Mu buat kami Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, rabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Bala berkati anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Terima kesembuhan. Terima. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Semuanya boleh berkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya berharap supaya apa telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita tadi bertalian dengan tema memahami dan mengenal Allah. Saya catat ada beberapa poin untuk mengingatkan kita. Mungkin kalau kita melihat dari awal apa yang ditekankan di situ tadi ya. Saya mengingatkan kepada kita semua mengapa kita perlu mengenal Allah, memahami dan mengenal Allah. Yang pertama tadi diingatkan bolak-balik supaya kita menjadi pribadi yang dapat mengenal Allah secara otentik, mengenal Allah dengan benar ya. Yang kedua, mengapa kita perlu memahami dan mengenal Allah supaya kita ketika kita telah mengenal Allah dengan benar, maka kita juga bisa menyaksikan Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang lain. Sehingga kita mengenal Dia dengan benar, maka kita juga bisa memperkenalkan Allah itu kepada orang lain supaya orang pun boleh mengenal Dia dengan benar. Amin. Yang ketiga kenapa kita perlu memahami dan mengenal Allah? Yang ketiga supaya kita menjadi orang-orang yang mau terlibat untuk menuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus ya, menuntaskan
menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan bagian yang kedua, di situ tadi katakan supaya kita menjaga api doa kita. Ketika kita menjaga api doa kita, kita harus membawa korban syukur kepada Tuhan, ya. Kita juga mengasihi jiwa-jiwa dan seterusnya. Itu untuk menjaga api kita. Api kerohanian kita kalau kita tidak jaga itu gampang mati. Tetapi ketika kita menjaga sungguh-sungguh, saya percaya maka api kehidupan rohani kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang begini, jaga api doamu supaya tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama bagi berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian doa kita hari ini, dan sedang anak-anak kita akan didoakan. Kita ucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita akan puja dan mengatakan, menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa
dan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, kami juga boleh memperkenalkan Engkau kepada orang lain. Ketika kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, kami juga Tuhan dapat terlibat langsung untuk mengerjakan tugas amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami gereja-Mu, untuk kami dapat mengerjakannya, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan pagi hari ini dengan kuasa firman Tuhan, setiap kami umat Tuhan dengan berbagai macam persoalan pergumulan hidup, kami percaya mujizat Tuhan masih ada, mujizat Tuhan masih berlaku bagi orang percaya. Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang lemah diberikan kekuatan baru, Engkau yang berjuang keras diberikan kemampuan dalam segalanya. Bahkan Engkau yang hari-hari sudah dalam kekudusan rohani, hari ini Roh Kudus mengalir, membuat rohmu berjalan-jalan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karena kebisung untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Mari Bapa dan Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya mengurapi anak-anak sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa buat mereka semuanya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan tangan kita ke depan Tuhan Yesus. Sebelum hamba-Mu mengurapi anak-anak kita yang hadir dalam ibadah pagi ini, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Engkau, supaya di masa kecil mereka sampai mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, imannya tidak tergoyahkan, supaya mereka juga boleh menjadi generasi-generasi ke depannya untuk menjadi Allah
kemenangan. Amin. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan mujizat bagi Yes, yes, amin Kami Tuhan. terima kasih buat kehadiran Tuhan Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai di ujung ibadah kami. Kami percaya ibadah bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak terlepas dari tuntunan Tuhan di dalamnya. Amin. Dan setiap kami hadir Ya. yang melayani maupun Ucap dilayani, tidak seorang pun yang Tuhan lewati, semuanya boleh diberkati Tuhan. Amin. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa kelegaan. Amin. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu Roh Allah yang sama yang memimpin kami dalam Ya, ibadah pagi ini. amin Tuhan. Nanti sore pun Roh yang sama memimpin kami. Yes, Umat yang haleluya. tidak hadir dalam ibadah pagi ini supaya nanti sore Antar kami mereka bisa datang datang sore. boleh menikmati berkat Tuhan, melanjutkan Amin. ibadah yang akan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba sudah melayani, terus diberi kekuatan dan urapan baru supaya dapat mengerjakan setiap apa yang dipercayakan, tanggung jawab untuk melayani, dapat melayani dengan penuh sukacita karena Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sebentar kami akan doa. Ya mari Allah Kudus memimpin kami, menyertai kami agar setiap kami boleh semuanya kembali di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami dan menikmati sukacita Tuhan, berkat-berkat Tuhan jasmani rohani. Amin Tuhan. Bersua dengan sukacita bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hati dan angkat kedua tangan di dalam Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati sekolah-sekolah anak-anak kita, dan memberkati pelayanan dan penyediaan Tuhan. Serta ketahuilah bahwa Tuhan juga sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita semuanya. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepada kita serta memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara sudah kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang besar dan berlimpah-limpah, serta kasihnya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari lepas hari dan sampai selama-lamanya. Dia datang kedua kali kelak dan dia tetap mendapat kita orang yang setia dan mengasihi dia, yang percaya diberkati Tuhan. Kita berkata